Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel YouTube Keranjang Misteri. Kali ini Keranjang Misteri kehadiran narasumber yang jauh-jauh datang dari Palmerah, Bang Roland. Ya. Selamat malam, Bang Roland. Malam. Terima kasih Bang Roland atas kehadirannya ke Ya. channel YouTube Keranjang Misteri. Ya. Oke, Bang Roland, untuk kali ini Bang Roland akan menceritakan kisah mistis yang mana nih, Kang? Kisah ini sih yang waktu saya 2005 ya, secara nggak sengaja masuk ke yang bilangnya kota gaib Wentira, bahkan sampai 2 kali. Wentira? Iya. Sampai 2 kali. 2 kali? Ya. Wah, lumayan deg-degan saya dengerin. Oke, Bang Roland, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dan dengarkan ceritanya. Keranjang Misteri, The Real Story. Jadi kisah ini diawali tahun 2005 ya. 2005 itu yang saya ingat itu di bulan Desember. Nah, biasanya kalau di Desember itu kalau di daerah Manado itu karena non muslim itu banyak mereka yang kalau saya bilang menghamburkan uangnya untuk belanja ya kalau di Desember. Nah, saat itu saya berprofesi sebagai driver taksi gelap. Oh, Driver taksi gelap yang mana kalau di daerah Manado itu antara kota Manado dengan gunung, kalau kita bilang Minahasa, itu jaraknya sama kayak ke Jakarta Bogor. Nah, itu di sana itu biasanya kalau udah setengah 7 malam itu kendaraan bis-bisnya itu udah nggak ada. Jadi driver taksi gelap itu kita beroperasi di jam-jam tersebut. Nah, saat itu di Desember saya karena driver taksi gelap tetap situ, saya beroperasi mulai dari pagi biasanya. oke. Nah, saat itu saya ingat udah setengah 6 sore. Saya lagi nongkrong nunggu penumpang. Tiba-tiba datang satu gerombolan, satu keluarga, dan dia bilang gini, Om, bisa charter ke Palu. Oke. Nah, pas dengar Palu, terus terang saya sebagai taksi gelap nggak pernah ke daerah situ, tapi dengar trayek jauh, kita langsung istilahnya berpikir uang kan nih, lumayan nih, charter, Ya, gede nih. gede. Ya udah, saya bilang boleh. Tapi abang nggak boleh, karena kita charter nggak boleh tarik penumpang lagi. Oke, Oh, jadi disewa tuh, boleh. Tapi saya pakai satu temen untuk driver cadangan, ganti-gantian. Nah, ketika cerita saya dapat teman cadangan, kita deal harganya. Oke. Saat itu kita langsung berangkat. Saat itu kurang lebih hampir mendekati jam 6 sore. Oke. Nah, kita berangkat start dari Terminal Karombasan. Kita lewat jalur Trans Sulawesi. Oke. Nah, jalur Trans Sulawesi itu perjalanan cukup jauh ya. Jadi terus terang saya dengan teman sebetulnya saya nggak pernah lewat jalur Palu. Cuma karena Trans Sulawesi itu dia jalurnya sebenarnya satu arah, meskipun belok-belok tapi dia satu arah, lurus. Oh, Sama jadi kayak dari satu sini ke arah? Bogor. Oke. Gitu. Nah, itu sepanjang jalan yang kita lihat itu kalau nggak hutan, tebing, kayak gitu-gitu dah ya. Nah, itu perjalanan saya ingat 1,5 hari. 1,5 hari. Sebenarnya kalau kita non-stop itu 1 hari. Cuma karena kita kan rest area, terus ada berapa kali isi bensin, jadi 1,5 hari. Nah, saya ingat waktu itu lagi pas udah masuk di daerah Palu ya, itu saya sempat ngeliat ada satu jembatan, nggak gede sih, tapi warna kuning. Jembatannya kuning semua. Nah, cuma karena saya istilahnya nggak pernah punya perasaan apa-apa ya, karena waktu itu saya cuma pikiran nih orang charter kita mesti anter. Nah, setelah kita sampai di lokasi, itu waktu itu kita anter di daerah Donggala. Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Pas penumpang udah turun, saya bilang sama temen, ini siapa yang nganter? Kalau boleh gua aja, karena lu seharian setengah hari kemarin lu yang nganter, sekarang gua nganter.
Oke. Karena kan saya lihat jalurnya cuma satu arah. Temen bilang, boleh tapi lu cepet. Karena kita udah gak punya duit bensin nih. Duit bensin kan udah habis tadi pergi. Oke. Nah kita cuma pegang duit charter. Ini buat bagi bensin sama bagi dua Oh, nantinya. ya. Cukup-cukupin deh. Ya udah. Saya langsung kita berdua gas dari Donggala. Nah, karena dia jalurnya satu arah ya. Itu pas sampai di lokasi yang jembatan kuning, itu dari jauh sudah lihat. Nah, jembatan kuning lagi nih. Oh. Nah, makin deket. Pas ngelewatin jembatan kuning, itu depan saya ngeliat belokan ke kanan. Beloknya tajam ke kanan. Saya berhenti. Pas saya berhenti, saya ngeliat teman udah tidur. Nah, saya ngeliat sekeliling, itu biasanya kalau namanya jalur Trans Sulawesi ya, itu rame. Harusnya. Jadi bus-bus antar kota dalam provinsi, semua itu pasti mesti ada. Ini hening. Motor nggak ada. Bahkan, karena itu alam terbuka, sampai jangkrik pun nggak kebunyiin. Nggak ada suara. Hening, bener-bener hening. Saya berhenti pinggir jalan, saya lihat teman saya udah tidur. Terus saya perhatiin, perasaan tadi lewat sini dari arah sana, lurus deh. Kok ini ada belok ke kanan? Sampai saya tegesin lagi kalau buat terobos jurang. Jadi emang dia belok. Oh. Ya udah, berarti salah lihat kali gue tadi. Ya, saya start lagi mobil, saya ikutin tuh jalur, masuk ke kanan. Nah, masuk ke kanan agak turun, dapat hutan. Oke. Hutan. Jadi ini masih aspal, pinggir hutan, dan itu hutannya baru kali itu ya. Jadi terus terang saya sebagai driver taksi gelap, biasanya saya ngantar sampai Kota Mobagu, terus perbatasan Gorontalo. Itu hutan udah biasa kita lewat. Tapi kali ini hutannya beda. Jadi saya masuk hutan, itu sama, nggak ada hewan-hewan malam. Jadi nggak ada jangkrik, burung nggak ada, angin pun nggak ada. Hah? Jadi kayak berhenti semua. Tapi saya jalan terus, dan saya terus ngeliatin spion depan dan belakang, itu nggak ada kendaraan lagi. Jadi cuma saya doang yang melintas itu. Cuma saya agak pelanin kendaraan karena yang saya takut ular. Oke. Itu karena biasanya dulu juga waktu saya ke Kota Mobagu, ular melintas. Biasanya. Udah kita lindes. Gitu. Cuma kan kalau kita lindes kondisi cepat, mobil bisa terjungkal. Iya. Gitu. Udah saya terus lewat. Dan saya ngeliat akhirnya itu jalan menanjak. Oke. Dia naik ke atas, saya gas dari bawah. Pas lewatin tanjakan, gapura. Dapat gapura. Nah, gapura itu saya sempat berhenti, saya ngeliat itu gapura gede banget ya, gede, warna kuning, dan seluruh gapura itu tulisannya seperti Jawa kuno, huruf Pallawa gitu. Oke. Seluruhnya penuh, seluruh kuning. Saya sampai bingung, saya bilang perasaan tadi nggak pernah ngeliatin beginian. Terus saya lihat lagi belakang, nggak ada, benar-benar hening, nggak ada orang. Sama sekali? Nggak ada orang. Bahkan kondisi kaca saya buka, saya matiin AC, saya coba dengerin, jangkrik aja kagak ada. Bener nggak ada. Ini kondisi hutan soalnya. Oke. Biasa kan ada krik-krik, ini nggak ada. Iya. Gue bilang, masa iya gue ngantuk atau nggak mungkin. Kasih lihat temen tidur. Udah gue lanjut lagi deh. Lanjut, saya masuk lewatin gapura, terus itu jadi posisi ini lagi ngedrive. Aspal nih, lihat aspal. Abis aspal saya lihat marmer. Hah? Dari aspal jadi marmer? Iya, dia lagi ngedrive gini. Lu kok marmer? Udah marmer. Nah, marmer. Tiba-tiba ada apa sih kayak orang trotoar? Iya. Marmer juga. Dan marmernya itu putih kuning. Marmer. Masuk. Wah. Udah saya terus gas. Kelihatan kota. Kotanya nuansanya kuning. Emang kuning. Saya berhenti. Saya bangunin temen. Pas dia bangun, gue bilang, pernah lihat yang beginian nggak? Tapi dalam bahasa Manado ya. Iya. Dia kaget lihat. Ini di mana? Kagak tahu, makanya saya nanya. Tadi kan nggak lewat sini, makanya. Lu nggak salah masuk jalur? Oh enggak. Trans Sulawesi gimana sih? Kalau salah masuk jalur, jurang. Lu bener ikutin jalan? Iya, ini bener jalannya. Sampai gue bilang tadi jembatan kuning kan kita lewat. Iya. Tapi kok masuknya ke sini? Udah.
pas lagi ngobrol gitu, saya ngeliat ke atas. Coba lihat di atas, kita ngeliat itu kayak monorel ya di atas. Oke. Tapi dia modelnya kayak tabung-tabung begitu. Oh. Tabung, ada keretanya lewat di dalam, swing gitu. Cuma logikanya gini, kalau dia monorail entah apapun itu pasti ada tiang penyangga dong. Betul. Ini nggak ada, melayang. Hah? Melayang begitu. Jadi nggak ada sama sekali tiang penyangga. Tapi lewat kan swing. Saya sama dia bengong gitu. Itu apaan ya di atas? Gue bilang yang gue tahu sih itu kereta. Ya kira kalau nggak ada yang nopang gitu, nggak tahu. Udah, dia bilang coba jalan lagi, kita jalan-jalan, masih makin masuk ke kotanya. Di situ saya bilang gini, ini kota, jadi gedung-gedung gitu, turun. Udah saya sama dia turun dan saya emang napak. Saya bilang marmer. Udah, saya sama dia menepi. Pas kita lihat gedung-gedungnya itu modelnya gedung tapi ujung-ujungnya itu kayak tajam ya. Oke. Kerucut. Iya. Semua. Kerucut. Iya, kerucut gitu. Dan warna ujungnya itu kuning. Dan yang lebih aneh, yang saya tahu waktu saya mau masuk tadi, itu sudah malam. Oke. Sampai di situ siang. Matahari. Sampai saya bilang, tadi gue masuk sini dari depan itu udah lewat maghrib loh. Oh siang ya. Udah. Teman bilang, yakin lu lihat? Karena gue tidur tadi. Iya. Tadi udah sekitar jam 7 lebih. Kok sekarang siang ya? Udah. Akhirnya kita coba jalan-jalan. Karena teman bilang, coba kita jalan. Ini tempat apaan? Nah, lagi jalan gitu, itu kita ngelihat orang dan penduduk situ itu persis banget kayak kita. Sama banget kayak kita. Jadi nggak ada yang namanya mencurigakan tuh, nggak ada ya. Oh. Gigi taring nggak ada. Nggak ada. Orangnya persis sama kayak kita. Napak jalan, bukan layang, napak. Dan pakaian mereka itu jadi gini, kalau kita kaos ya, tapi kalau mereka itu ada identiknya. Satu, yang saya tegesin, tinggi badan. Oke. Hampir 200 tinggi. Berarti 2 meter ya? Iya, tinggi badannya. Terus cewek, cowok, tua, muda itu kalau saya bilang lebih kepada cakep ya, gagah, sempurna lah. Kalau sebagai manusia itu perfect. Dan baju mereka itu kayak model-model Persia. Oh, ya. Kelas Persian gitu ya? Model-model Persia dengan sepatu ujungnya lancip. Tapi kalau yang wanitanya itu selendang ya. Oke. Jadi bukan hijab tapi selendang. Oh. Selendang gitu yang iya. gitu. Nah, dan baju mereka nuansanya kuning. Benar-benar kuning. Tapi muka mereka biasa sama kayak kita. Mukanya persis. Terus kita coba deketin. Jadi ini orang-orang ngeliatin kita. Jadi kita lihat mereka juga ngeliatin. Sama-sama bingung ya. Jadi semara jalan ngeliatin. Dan saya tegesin, ada uniknya lagi. Jadi mereka nggak ada belahan bibir atas ini, nggak ada. Rata gitu. Rata begitu semua. Terus rambutnya ada lancip kayak M gitu. Huruf M. Dan rahangnya itu kalau saya bilang kokoh ya, maksudnya cakep lah. Agak-agak tirus. Ya. Itu sampai saya jujur ya, saya sebagai laki-laki aja ngelihat sosok itu, gue bilang gila, keren banget orang-orang ini gitu loh. Udah, tapi mereka ngeliatin kita itu bukan lihat marah ya, kayak ngeliat siapa gitu loh. Oh oke. Karena beda ya. Beda banget. Dan di situ nuansanya kita nggak ada rasa takut, adem dan nyaman. Dan itu siang. Dan satu lagi nggak ada bayang. Nggak ada bayang. Jadi mereka berdiri. Ini kan matahari. Iya. Nggak ada bayang emang. Wah. Tapi saya sama teman ada. Ada. Mereka itu nggak ada. Kita liatin deket ke orang-orangnya. Oh deket. Orang udah ke tengah kota. Kita jalan-jalan. Jadi mereka ngeliatin gitu. Udah akhirnya saya bilang sama temen, lu lihat nggak yang gue lihat? Iya sama. Lihat, apa gue bisikin? Bayangnya nggak ada. Emang. Tapi bener-bener ya. Maksudnya gini, kalau di dunia real, kita ngeliat orang nggak ada bayang aja, wah setan nih. Iya betul. Ini sama sekali nggak ada rasa takut.
nyaman malah di situ. Dan sinar matahari kita ngerasa, tapi nggak panas. Pokoknya nyaman banget deh, nyaman banget kayak contoh kalau di sini tuh kita ke Bandung lagi ada kabut gitu, tapi ini terang. Udah akhirnya kita jalan-jalan, temen sampai bilang ini saking nyamannya dia bilang kita balik besok ya, nginep. Gue bilang lu yakin mau nginep? Ya iyalah. Terus gue bilang tuh mobil gimana? Udah biarin mobil butut begituan, lu lihatnya atasnya emas. Gue bilang yakin lu mas. Terus kita ngeliat atas, iya bener ya. Pas depan kita itu ada satu gedung, sampai dia bilang itu emas bener nggak ya di atas? Gak tahu dah. Gue bilang lu kalau pernah ke Jakarta lihat Monas ujungnya emas. Ini gue gak tahu nih. Sampai dia bilang yaudah tinggal aja mobilnya, ngapain mereka? Nggak bakal diambil lah. Pas udah gitu kita jalan, itu kita lihat transportasinya mereka ternyata kereta. Kereta kuda. Kereta kuda. Padahal tadi ada kereta yang di atas. Ada monorel. Sampai jadi pas kita sampai di jalan utamanya, kereta semua kan. Saya keplak diri temen. Wih, atasnya canggih, bawahnya jadul. Kereta kuda, bener-bener kereta, tapi kayak kereta-kereta kalau kita lihat kerajaan ya. Iya. Ukir-ukir, tapi kuning. Kuning dan rata-rata ditarik 6 sampai 8 kuda. Kudanya kuda-kuda putih. Dan bener-bener kereta, ketepok-ketepok gitu. Gue bilang, ih, bawahnya jadul. Gue bilang, udah jalan-jalan. Jadi kita tuh nyaman banget. Orang pun yang liatin kita tuh kayak gimana ya? Udah biarin. Sampai saya pikir, waduh anggap aja kita artis diliatin. Udah masuk. Tiba kita dapat di depan satu bangunan. Teman saya bilang gini, rumah makan. Nah, itu kita lihat pas di samping kita begini, itu kayak bangunannya itu kayak cangkang telur ditebalikin. Telur terbalik begini, kaca kuning semua kan, warnanya kuning. Ada orang dalam makan. Dan atasnya tulisan restorante. Teman bilang, wah tempat makan. Untung dia belum sempat masuk. Saya tarik, saya bilang jangan. Kenapa? Lu kalau mau nginep, gue ikutin saran lu, tapi jangan makan. Besok aja kalau mau keluar kita makan. Ingat pamali, makan di tempat yang kita nggak pernah datang. Akhirnya ya udah deh. Tapi sekilas saya ngelihat dari luar ya, itu kayak makanan mentah yang dimakan. Jadi ada kayak saya lihat ada satu ikan dibelah, itu kayak muncrat mungkin darah atau apa. Seret, makan. Jadi nggak, saya bilang udah kita cari penginapan aja, jalan. Nah, nggak berapa lama dari kita jalan, ada kereta nyamperin kita, berhenti depan, terbuka, 2 orang turun, dia pakaian lengkap ya, kalau saya bilang memang bener kayak Persia. Bahkan dia lebih lengkap, dia pakai kayak topi yang panjang itu, sorban, dan pedangnya itu melengkung. Bukan kayak kelewang ya, tapi kayak apa sih, kayak pedang Arab ya? Iya. Itu pakai itu. Turun berdua, saya bilang mati lo dipenggal. Gue bilang, nah lo, nih dia nih, gue bilang, kenapa? Cuma ini doang pegang senjata. Jadi gue pikir pengaman nih, istilahnya kalau kita polisinya lah ya. Iya. Gue bilang tuh mati lo dipenggal lo. Udah, dia datang. Yang satu langsung nanya, mau kemana? Nah pas dia ngomong mau kemana, saya agak kaget teman-teman. Cara ngomongnya Melayu. Seperti ada syair lagunya. Iya. Kaget saya. Saya sama temen bilang, dia ngelagu loh. Masih sempat bercanda ya? Iya. Nah akhirnya saya pikir, waduh, ini kita disamperin nih. Pas dia tanya mau kemana dengan syair kayak dia syair lagu begitu. Terus saya bilang ke temen, dia ngelagu. Iya ngelagu. Dia balas. Saya bilang, oh kita dari Donggala pak, mau ke arah Manado. Dia nggak jawab, dia cuma senyum. Dia bilang ke temennya, saya nggak ngerti bahasa mereka apa. Nah temennya balas, kamu lurus keluar, belok kanan, pintu keluar. Tapi cara ngomongnya sama, ada syairnya. Ada syairnya. Udah akhirnya saya bilang gini, ya udah pak, kalau gitu kita pamitan ya. Dia cuma diem tapi senyum, dan memang nggak ada apa ya, kalau bilang nyaman ya, nggak ada rasa takut. Dan dia juga nggak pasang tampang angker, enggak. Saya tarik teman, ayo keluar, udah disuruh keluar. Tapi gue bilang gini, ini disuruh keluarnya baik-baik,
Kalau kita nggak keluar, digolok lu. Ya udah keluar. Nah, lagi keluar gitu, dia bilang, bro, sebelum keluar izinin gue satu hal. Ngapain? Gue mau kenalan sama cewek. Gue bilang, gila lu. Dia bilang, dari tadi awal gue masuk, gue diliatin dan gue liatin balik. Gue bilang, siapa? Dia tunjuk satu orang wanita ada di pojokan. Cantik memang perempuannya. Dan itu lagi ngeliatin. Oh. Nah, gue juga sadar kan, di saat itu memang gue udah berumah tangga. Teman gue ini belum nikah. Ya wajar lah ya. Oke. Sampai gue percaya gini, keren loh, muka pas-pasan dapat begituan. Itu sono. Tapi jangan lama-lama, gue bilang. Kita mau balik nih, jauh nih perjalanan. Ya udah, gue lihat dia samperin. Jadi dia ada ke arah cewek itu, gue ke arah mobil. Gue tungguin di mobil, di depan mobil. Nah, pas gue lihat dia ngobrol, jabat tangan. Oke. Terus keplak-keplak cewek gitu. Ceweknya diem aja. Oh. Tapi ngobrol. Nah, nggak lama itu gue lihat cipika-cipiki. Astaga. Gue sampai mikir, kan gue nggak tahu ya. Di saat gue nggak tahu bener. Di saat itu gue sampai mikir gini, wah gila. Lu dapet tuh cewek mujizat, cewek dapet lu musibah. Oke. Udah. Terus dia balik, cewek itu ngikut. Gue bilang, nah lo dibawa nih. Udah, dia ngikut sampai depan gua. Cewek itu ngomong gini, besok-besok kalau kesini cari saya ya. Dan logatnya gitu, syair lagi. Oke. Gue bilang, siap. Ayo cabut. Udah, pas sampai mobil, kita mau jalan nih, pasnya start mobil, itu satu kota berhenti. Hah? Sama kayak kita nonton film di pause. Satu kota? Berhenti, iya. Sampai monorail atas tuh berhenti. Pas pas mesin mobil nyala. Pas nyala gitu berhenti, saya kaget, saya keplak. Lu lihat depan berhenti. Dia, wah iya berhenti. Ini apaan ya? Di situ jadi gini. Di saat perasaan nyaman tapi ada perasaan was-was langsung. Kok berhenti? Berhenti bener-bener pause. Tapi memang yang saya ingat juga di dalam kota itu nggak pernah kita lihat burung. Nggak ada sama sekali. Akhirnya saya bilang, udah buruan cabut. Muter balik mobil, langsung saya gas. Saya kenceng sampai dapat aspal lagi, Gapura. Dapat Gapura. Sebelum Gapura, dari balik Gapura keluar penjaga yang kayak tadi pakaiannya, tapi bukan yang tadi, ini yang lain lagi. Pakaiannya sama. Tapi bukan pakai kelewang, dia pakai tombak. Dia ngalangin begini. Dua tombak. Waduh, gue bilang kena deh nih. Gue berhenti, tapi gue nggak mau turun. Gue cuma dari kaca, gue bilang, Pak, maaf Pak, kita mau keluar. Kan udah izin tadi. Nah, saat itu dia senyum, dia tatap-tatapan temennya, kayak bahasa apa saya nggak ngerti. Akhirnya dibuka tombak itu, dan di saat itu saya ngelihat dia jalannya itu kayak tirai ditarik ya. Tirai ditarik, red gitu. Sampai hilang di balik Gapura. Kaget saya di situ. Saya sama temen juga lihat. Waduh, kok begitu jalannya? Kan tadi kagak begitu. Udah dicabut, gas. Langsung saya gas, lewat Gapura kencang, pokoknya saya kencang, puing, istilahnya buru-buru ya. Iya, karena itu ada turunan sampai istilah mentas gitu, tunggu gitu. Gas terus. Pas udah gas gitu, saya kayak ada feeling lihat belakang. Saya berhenti. Temen bilang, kenapa berhenti? Coba lihat belakang. Pas lihat belakang, itu Gapura udah nggak ada. Gapura udah nggak ada. Bahkan di belakang tadi tempat masuk itu 2 akar gede saling ngelungkup gitu. Akar gede. Gue mana gerbangnya? Gue bilang kagak tahu. Terus kenapa lu berhenti? Gue punya feeling sudah lihat belakang. Kok mana gerbangnya? Temen bilang udah cabut. Udah nggak bener nih. Nah temen udah merasa takut. Gue juga langsung. Dan di saat itu rasa takut dan cemas timbul. Beda sama yang tadi. Udah langsung pas kita baru gas swing, baru berapa meter mobil jalan. Mobil kayak nabrak. Begitu. Kaget kita. Pas berdua ngeliat ke depan, jurang. Allahu Akbar. Udah jurang. Kaget. Langsung buka kaca. Ternyata posisinya ini ujung jurang di mobil. Jadi 2 roda depan udah melambai-lambai. Kaget, teriak dong. Waduh, tolong. Karena udah goyang tuh mobil. Nah, di saat itu kita lihat belakang, itu suasananya malam seperti tadi yang gue masuk dan rame seperti normal.
Otomatis kita teriak-teriak, orang langsung samperin dong. Apalagi mobil udah di ujung tanduk begini. Mereka tarik pakai tali. Singkat cerita udah ditarik sampai di pinggir dan mobil memang ada bonyok sedikit bawah. Saya turun sama temen. Ditanya sama mereka, dari mana om? Kok bisa sampai nyusruk begini? Saya cerita, dari situ. Pas saya dari situ, semua warga situ yang nolong langsung pada diem. Nggak kayak gimana ya, kalau orang nyeleneh ya gini, nggak langsung pada diem, malah kayak pada bisik-bisik gitu. Terus salah satu bilang gini, om dari sono, dari situ. Iya, yaudah om kita antar ke sesepuh kita ya, tetua kita sini, ngobrol sama beliau aja yang ngerti. Nah, langsung diantar? Langsung disuruh gitu, diantar. Tapi sebelum itu, sebelum beranjak, jadi mobil tinggal di situ. Jadi karena katanya masuk ke daerah sesepuhnya ini mobil nggak bisa masuk, jadi kayak jalan kampung ya. Udah pas mau jalan, saya bilang sama temen, jadi posisi mobil yang terparkir tadi udah ditolongin warga itu, di sampingnya itu ada kayak monumen. Ternyata monumen nggak terlalu tinggi, warna kuning, dan itu ada tulisannya Ngapak Wentira. Apa? Ngapak Wentira. Ngapak Wentira. Gue keplak temen, gue bilang, baca apaan tuh Wentira? Kagak tahu, ntar kita tanya ya. Yaudah ntar tanya. Nah, kita ikutin warga. Singkat cerita kita nyampe di rumah sesepuhnya mereka. Oke. Kita cerita nih. Kita cerita. Dia cuma diem. Dan itu sesepuhnya udah tua ya. Udah mungkin prediksinya udah umur 80-an. Tapi dia pakai baju adat. Baju adat. Habis itu dia senyum. Dan dia bilang gini. Yang adik-adik masuk ini, itu yang disebut kota goib Wentira. Sebelum saya ngomong tulisan itu, dia ngomong duluan. Oh, waduh, berarti yang tadi tulisan Ngapak? Iya, itu artinya. Yang disebut sini sekarang Wentira. Dan itu biasanya yang masuk nggak akan bisa keluar lagi. Bingung, wah langsung antara bingung, cemas, takut. Saya sama temen main tatap-tatapan. Gue bilang, nah lu. Terus ditanya, sempet makan dalam situ? Hampir. Jangan, kalau kamu sampai makan bener-bener nggak akan ada yang bisa keluar dari situ. Saat itu saya kaget. Saya istilah apa ya? Saya toyor palanya tuh kan, gue bilang hampir lu makan. Kalau gue ikutin mau lu nggak keluar kita. Udah bengong kita. Dan si orang tua ini dia bilang gini, kamu bawa apa? Kendaraan om. Buang, mobilnya buang. Hah? Disuruh buang mobilnya. Bilang, ya. Terus kita mau ke Manado. Ya udah, kalau kamu mau ke Manado, hati-hati di jalan. Sampai di Manado, mobilnya nggak usah dipakai lagi. Karena apa? Kalian berdua keluar selamat. Itu mobil bakal terjadi sesuatu nantinya. Jadi kayak minta tumbal istilahnya. Jadi tumbal ya istilahnya ya. Karena kalian berdua selamat, biasanya mobil akan minta tumbal nantinya. Wah serem dong. Saya bilang, ya udah deh kalau gitu. Dan sempat sih beliau bilang gini, kalau bisa lokasi ini jangan dipublikasikan karena udah banyak orang yang melakukan pesugihan. Pesugihan kayak bakar dupa segala macem di jembatan itu. Oh. Jadi permintaan warga lokal sih sebetulnya, nggak boleh. Ya udah, karena kita saat itu udah pikir, udah ketakutan ya. Udah kita langsung pamitan, balik ke mobil, jalan. Selama perjalanan dari titik itu sampai kota Manado, gue sama temen diem, nggak berani ngobrol. Udah diem bengong aja, bengong maksudnya kayak, kok bisa ya masuk begitu ya? Iya. Masalah ini real ya, ini kondisi kagak tidur. Iya. Bahkan mobil sedikit bonyok bawah. Udah, singkat cerita sampai di Manado, itu udah siang ya, udah siang. Saya bilang ke dia, tadi nama ceweknya siapa? Yang kenalan? Alia. Lu lupain si Alia, itu semua nggak ada. Anggap aja lu sama gua mimpi. Nah, dia nggak jawab, dia cuma diem. Dia turun, dia pergi. Nah, seharian itu saya putuskan hari itu saya nggak narik ya, karena bener-bener kayak perasaan itu campur aduk antara percaya nggak percaya. Ya. Nah, sampai di rumah karena saya nggak narik, saya bilang, waduh duitnya dia nggak ambil. Gue bilang besok ketemu nih, gue mau cari dia. Nah, singkat cerita besok ya gue ketemu dia di stasiun. Gue panggil, gue bilang, bro, ini duit yang kemarin. Pertama dia nggak mau terima. Gue bilang, ini duit bukan dari setan, kan ini duit penumpang. Iya. Ya udah deh, gue ambil. Tapi dia bilang gini, tapi besok-besok kalau mau ke perjalanan jauh, gue nggak mau ikut lagi ya. Ya iyalah, gue mana tahu bakal masuk ke tempat begituan. Kalau gue tahu juga gue ogah.
Udah. Sehari, 2 hari, 3 hari normal, biasa. Masuk hari ketiga. Biasa kita kalau driver itu kalau dari Karombasan ya, ke arah Minahasa itu penuh penumpang, full. Karena kan ya itu busnya itu terbatas. Tapi kalau dari Minahasa mau ke Manado, kalau kita bilang meluncur itu sepi penumpang. Karena udah ini ya, udah naik, istilahnya udah kesana semua. Udah kesana semua. Karena kan orang lebih pikir untuk menghemat biaya dia naik mobil penumpang ya, maksudnya mobil bus. Karena kalau di kita driver taksi gelap itu lebih mahal. Kita hitungnya satu orang itu 2 kali. Udah. Pas hari kita gini saya ingat, saya dari Minahasa mau turun lagi ke Karombasan Manado. Biasa kan lewatin Tomohon. Iya. Minahasa, Tomohon, Pineleng, Manado. Nah, pas sampai di Tomohon, saya ngelihat itu nyata tadi itu penumpang nyetopin saya berhenti dan dia naik di belakang. Di belakang, saya pikir lumayan dapat 1 penumpang nih. Biasa seret. Nah, saya jalan. Nggak lama saya jalan, masih daerah Tomohon juga. Tiba-tiba saya feeling, coba lihat ke kiri. Masih lihat, penumpangnya di depan. Allah. Dan pas yang lihat gini, Alia. Hah? Wih ya, itu perempuan.